Topik kita kali ini adalah mengenai fungsi eksponensial atau sering disebut dengan perpangkatan. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah sifat-sifat yang sangat penting. Yang pertama, kalau nanti A pangkat N tambah M, itu artinya A pangkat N, lalu tambah ini menjadi kali A pangkat M. Lalu yang kedua yang harus kita pahami atau sering juga nanti kita gunakan adalah A pangkat N dikurang M. Nah, ini artinya A pangkat N kalau kurang dia menjadi bagi A pangkat M. Lalu sifat ketiga kalau dia dalam bentuk akar. Ini artinya sama dengan A pangkat setengah. Lalu kalau pangkat dan akarnya ada nilai-nilainya. Nah, maka ini sama artinya dengan A pangkat N per M. Berikutnya, kalau nanti kita temukan angka 1. Angka 1 itu bisa kita modifikasi menjadi A pangkat 0 atau B pangkat 0 atau Z pangkat 0. Tergantung variabel atau huruf yang digunakan di soal yang ada. Lalu, sifat ke-6, yaitu kalau udah bentuknya sama-sama A, ini artinya pangkatnya sama, yaitu N sama dengan M. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang pertama, kalau bentuknya seperti ini. Nah, yang ini maka kita menggunakan sifat yang pertama tadi, yaitu kalau pangkatnya penjumlahan, maka dia akan kita kalikan. Nah, dengan demikian kalau kita terapkan itu, maka ini sama artinya dengan 2 pangkat 2X lalu tambah satunya menjadi kali 2 pangkat 1. Selanjutnya dikurang 5 kali 2 pangkat X, kita tinggal nulis balik saja. Kita tambahkan dengan 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita menyelesaikan dengan memisalkan, yaitu 2 pangkat X-nya sama dengan A atau B atau P atau Q atau Z. Yang penting kita misalkan menjadi huruf. Nah, soal yang di atas ini bisa kita modifikasi kembali. Ini sama artinya dengan 2 pangkat X. Atau 2-nya dulu kita buat di depan. 2 pangkat X lalu kuadrat. Kemudian kita tuliskan semua soal berikutnya sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi yang kita misalkan tadi, yaitu 2 pangkat X-nya menjadi A. Karena ini ada kuadrat, maka menjadi A kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan 5, ini menjadi A. Lalu kita tambahkan 2, inilah yang sama dengan 0. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita tinggal memfaktorkannya saja. Jadi kalau kita faktorkan ini sama artinya dengan 2A dikurang 1, lalu kita kalikan dengan A dikurang 2. Inilah yang sama dengan 0. Nah, pemfaktoran ini bisa kita lihat di video-video selanjutnya. Nah, ini artinya 2A dikurang 1 itu sama dengan 0. Atau kawannya ini, yaitu A kurang 2 ini sama dengan 0. Nah, kalau kita teruskan ini, dari 2A kurang 1 sama dengan 0, itu kalau kita pindahkan
konstantanya ke ruas kanan, yaitu min 1 ini kita pindah ke ruas kanan, maka dia menjadi tambah 1. Negatif jadi positif. Maka kita perolehlah A-nya lawannya kali bagi sehingga menjadi setengah. Berikutnya kita ambil yang kanannya lagi, yaitu tadi A dikurang 1 sama dengan 0. Itu kita pindahkan satunya ke ruas kanan, duanya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga dia menjadi positif 2. Dengan demikian, kita perolehlah A-nya sama dengan 2. Nah, setelah seperti ini, baru kita substitusikan kembali pemisalan yang sudah kita buat tadi. Di mana yang kita misalkan tadi adalah bahwa nilai A itu sama dengan 2 pangkat X. Jadi kita substitusi, kita ganti nilai A-nya jadi 2 pangkat X sama dengan, nah, setengah ini sama artinya dengan 2 pangkat min 1. Selanjutnya yang ini, kalau kita substitusi kembali, maka menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 ini sama artinya dengan 2 pangkat 1. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita gunakan sifat yang ke-6 tadi. Yaitu, kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka kita coret saja, kita samakan bahwa pangkatnya itu akan sama. Yaitu kita perolehlah X sama dengan min 1, sedangkan dari 1 lagi kita peroleh X-nya sama dengan 1. Dengan demikian kita dapatkanlah bahwa himpunan penyelesaiannya kita ambil dari yang paling kecil yaitu min 1, selanjutnya yang paling besarnya yaitu 1. Nah, contoh yang kedua ini sama, masih kita gunakan sifat yang pertama tadi. Ini kita modifikasi dulu. Kalau dia penjumlahan, berarti dia menjadi perkalian. Sehingga menjadi 3 kali 3 pangkat 2X, kita kalikan dengan 3 pangkat 1. Selanjutnya, kita tuliskan aja soal berikutnya. Lalu kita tambahkan dengan 9. Inilah yang sama dengan 0. Nah, ini bisa kita buat jadi di depan. 3 pangkat 1 itu adalah 3. Lalu ini bisa kita modifikasi menjadi 3 pangkat X kuadrat. Dikurang 2. Ini tinggal tulis balik aja semuanya. 28 kali 3 pangkat X. Tambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya, kita misalkan tiga pangkat X itu sama dengan A. Nah, kalau kita substitusikan pemisalannya, maka soalnya ini menjadi 3 kali 3 pangkat X jadi A, maka menjadi A, lalu ada pangkat 2-nya, maka menjadi A kuadrat. Dikurang 28 kali 3 pangkat X menjadi A, lalu kita tambahkan dengan 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan seperti ini, boleh dengan kita kalikan yang di depan si A kuadrat ke belakang, sehingga menjadi A kuadrat dikurang 28A. 3 kali 9 menjadi tambah 27. Inilah yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah bisa faktorkan. Artinya kita cari dua bilangan di mana kedua bilangan itu
kalau kita kalikan harus 27 dan kita jumlahkan itu harus minus 28. Nah, bilangan itu adalah minus 27 dengan minus 1. Dimana kalau kita kalikan ini hasilnya positif 27. Lalu kalau kita jumlahkan pas, dia hasilnya adalah negatif 28. Dengan demikian, bisa kita tuliskan hasil pemfaktorannya menjadi, kita buat dulu buka kurungnya, A kurang 27 kali A dikurang yang ini tadi 1. Lalu kita harus ingat kembali bahwa tadi persamaannya ini kita kalikan dengan 3. Maka supaya kembali ke awalnya, ini harus kita bagi lagi sebesar pengalinya tadi, yaitu 3. Nah, ini bisa kita coret. Kita peroleh 9. Lalu kita peroleh menjadi A kurang 9. Ini kita kalikan aja kemari, sehingga menjadi 3A kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, maka artinya ini A dikurang 9 sama dengan 0. Atau 3A kurang 1 ini yang sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai A-nya. Ini kita pindahkan ke kanan, maka menjadi positif 9. Ini pindah, dia menjadi positif 1. Maka kita peroleh A-nya adalah 1/3. Nah, selanjutnya kita substitusi kembali pemisalannya tadi. Yaitu bahwa A itu sama artinya dengan, kita misalkan tadi 3 pangkat X. Nah, kalau kita misalkan, maka 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X, 9 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Supaya sama-sama 3 berpangkat. Setelah ini kita habiskan, maka kita perolehlah X-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya dari sini, yang paling kanannya, A-nya kita substitusi menjadi 3 pangkat X. Lalu sepertiga ini sama artinya dengan 3 pangkat minus 1. Lalu ini kita coret saja karena sudah sama-sama 3. Maka kita perolehlah X-nya sama dengan min 1. Dengan demikian, bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah sama dengan yang paling kecil dulu X-nya, yaitu min 1. Selanjutnya yang paling besar, yaitu 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah min 1,2. Nah, untuk nomor contoh yang ketiga ini, ada pengurangan. Maka kita gunakan sifat yang kedua ini. Nah, kalau dia pengurangan, dia menjadi pembagian. Maka ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat X tambah 2 pangkat 3 per 2 pangkat X. Dikurang 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mau menghabiskan atau menghilangkan 2 pangkat X yang bawah ini. Maka caranya masing-masing kita kalikan saja dengan 2 pangkat X. Nah, kita kalikan satu persatu, sehingga kalau ini kita kalikan dia menjadi 2 pangkat X kali 2 pangkat X sama artinya 2 pangkat X kuadrat. Lalu ini kita kalikan kemari, maka menjadi
2 pangkat 3 itu sama artinya dengan 8, yaitu 2 kali 2 kali 2. Atau 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. Per 2 pangkat X baru kita kalikan 2 pangkat X. Selanjutnya kemari, sehingga dia menjadi kurang 9 kali 2 pangkat X. Dan yang terakhir, yaitu ke nolnya. Kalau kita kalikan ke 0, hasilnya tetap 0. Nah, ini bisa kita coret habis. Karena sama-sama 2 pangkat X, sehingga menjadi 2 pangkat X kuadrat. Ini kita buatkan ke depan, biar rapi. Maka 9 kali 2 pangkat X. Ini tadi udah habis, sisa 8. Maka tambah 8 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, baru kita misalkan. Kita misalkan yang berpangkat itu adalah 2 pangkat X. Maka itu yang kita misalkan sama dengan A. Nah, kalau kita substitusi pemisalan itu, maka ini menjadi A kuadrat. Yang ini menjadi kurang 9A. Lalu tambah 8. Inilah yang sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. Artinya kita cari 2 bilangan. Jika kita kali, dia menjadi positif 8. Dan jika kita tambah, negatif 9. Nah, kedua bilangan itu adalah minus 8 dan minus 1. Sehingga hasil pemfaktorannya menjadi A kurang 8 dikali A kurang 1. Inilah yang sama dengan. Selanjutnya, A dikurang 8 berarti sama dengan 0. Atau A dikurang 1-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita proses yang sebelah kiri, kita pindahkan saja 8-nya ke ruas kanan sehingga menjadi negatif menjadi positif. Dengan demikian, kita dapatkanlah A-nya sama dengan 8. Yang sebelah kanan berarti A-nya ini kita pindahkan satunya ke ruas kanan jadi positif. Dengan demikian, kita peroleh A sama dengan 1. Selanjutnya, kita substitusi kembali pemisalan tadi. Nah, tadi kita misalkan bahwa A itu adalah sama dengan yang ini tadi, yang kita misalkan bahwa A kita itu adalah 2 pangkat X. Maka ini menjadi 2 pangkat X. Jadi A-nya kita substitusi menjadi 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, 8 ini sama artinya dengan 2 pangkat 3. Kenapa harus kita buat 2 berpangkat? Supaya sama-sama menjadi bilangan 2. Lalu yang ini 1 berarti itu sama artinya dengan 2 pangkat 0. Menurut sifat yang ini tadi, yang kelima ini. Nah, setelah sama, ini kita coret saja. Karena udah sama-sama 2, sehingga kita perolehlah X-nya sama dengan 3. Dari yang kanan, kita coret ini, kita perolehlah X sama dengan 0. Dengan demikian, bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X yang paling kecil dulu, yaitu 0. Selanjutnya, yang paling besar, 3. Nah, contoh yang keempat ini ada dalam bentuk akar. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi bentuk akar ini. Menurut sifatnya tadi, itu sama artinya dengan 5 pangkat setengah. Lalu, pangkat X. Kemudian, kita tambahkan dengan 5. Inilah yang sama dengan 0. Nah, ini
bisa lagi kita desain supaya menjadi berpangkat yang sama, yaitu sama-sama berpangkat setengah X. Maka yang 5 pangkat X ini sama, ini artinya dengan 5 pangkat setengah X lalu kita kuadratkan. Nah, ini bisa kita lihat prosesnya, bahwa ini adalah sama. Kalau dia 5 pangkat setengah X kita kuadratkan, berarti 2 ini kita kalikan dengan setengahnya, sehingga menjadi 2 kali setengah X ini habis, maka sama dengan 5 pangkat X. Jadi terbukti bahwa 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat setengah X dikuadratkan. Tujuannya apa? Yaitu supaya pangkatnya menjadi sama-sama setengah X. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita bisa misalkan 5 pangkat setengah X itu adalah sama dengan A. Maka soalnya ini, kalau kita substitusikan pemisalannya menjadi A kuadrat, kita kurangkan dengan 6, ini menjadi A, kemudian kita tambahkan dengan 5. Inilah yang sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan, yaitu artinya kita cari 2 bilangan yang jika kita kalikan hasilnya positif 5 dan jika kita jumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, kedua bilangan itu adalah minus 5 dengan minus 1. Nah, dengan demikian, hasil pemfaktorannya bisa kita tuliskan menjadi A dikurang 5, kita kalikan dengan A dikurang 1, inilah yang sama dengan 0. Nah, ini artinya A dikurang 5 sama dengan 0, atau A dikurang 1-nya yang sama dengan 0. Dari sini bisa kita peroleh nilai A-nya. Kita pindahkan 5-nya ke ruas kanan, dia menjadi positif, negatif jadi positif. Sehingga A-nya kita peroleh sama dengan 5. Lalu yang ini kita pindahkan 1-nya negatif 1 jadi positif 1. Maka A-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi kembali pemisalannya tadi. Di mana tadi kita misalkan bahwa A itu adalah 5 pangkat setengah X. Maka yang kiri ini 5 pangkat setengah X, kita misalkan tadi A-nya. Maka yang kiri ini artinya 5 pangkat setengah X sama dengan 5-nya itu sama artinya dengan 5 pangkat 1. Lalu untuk yang kanan 5 pangkat setengah X sama dengan 1. 1 itu artinya 5 kita buat menjadi 5 berpangkat. Berarti sama dengan 5 pangkat 0. Nah, ini karena udah sama-sama 5, kita coret saja. Sehingga kita peroleh setengah X sama dengan 1. Atau X per 2 sama dengan 1. Nah, kita kali silang saja supaya dapat nilai X-nya. Maka X-nya adalah 2 kali 1. Menjadi sama dengan 2. Nah, dari sini
Ini kita coret juga karena sudah sama-sama 5. Maka setengah X sama dengan 0. Berarti X-nya adalah karena ini 0, kita kali silang, hasilnya juga 0. Dengan demikian, bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis yang paling kecil dulu, yaitu 0. Selanjutnya yang paling besar, yaitu 2. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.